Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, ketemu dengan saya Agam Doni Ihsan Wijaya. Dan saya Imam Cukmalaksmi. Baiklah, sekarang kita sedang berada di salah satu tempat objek wisata di Banda Aceh. Tapi sebelum itu ya Cuk, mau nanya-nanya dulu nih. Biasanya kalau zaman sekarang, seseorang mau menunjukkan rasa cintanya kepada pasangannya, pasti ngasih sesuatu hal yang romantis dong. Kayak ngasih bunga, boneka, atau hal-hal romantis lainnya. Kira-kira waktu zaman dulu Kesultanan Sultan Iskandar Muda, sang sultan ngasih apa ya buat permaisurinya? Nah, untuk membuktikan dan melihat itu, mari kita sama-sama saksikan gunungan. Jika di negara India punya Taj Mahal yang menjadi bukti cinta abadi Maharaja Shah Jahan kepada istrinya, maka di Aceh juga punya bangunan serupa, tapi tidak sama, yang menjadi bukti cinta Sultan Aceh kepada istrinya. Apalagi kalau bukan gunungan. Gunungan adalah salah satu peninggalan kerajaan Aceh yang menjadi bukti sejarah cintanya seorang Raja Aceh kepada permaisurinya. Gunungan ini dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada masa pemerintahannya kira-kira sekitar tahun 1607 sampai 1636 di abad ke-17. Putropang adalah nama permaisuri Sultan Iskandar Muda yang berasal dari kerajaan Pahang, Malaysia yang ditaklukkan. Konon kisahnya, Putropang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintahan. Ia selalu teringat dengan kampung halamannya di Pahang, Malaysia. Sang suami melihat dan sangat mengerti kegundahan sang permaisuri. Untuk membahagiakannya, Sultan Iskandar Muda yang romantis ini membangun sebuah bangunan sebagai miniatur perbukitan yang mengelilingi istana Putropang di Pahang. Wah, Cuk, ternyata Sultan Iskandar Muda itu orangnya romantis sekali ya. Sampai-sampai rela gitu mau ngebikin gunungan khusus untuk Putropang. Nah, jadi nih buat para agamnya, ayo jadi lebih romantis seperti Sultan Iskandar Muda. Jadi bisa buat pasangannya senang kayak sang putri. Jadi gak perlu lagi deh. Hari-hari sang permaisuri yang cantik ini banyak dihabiskan dengan bermain bersama dayang-dayang di gunungan sambil memanjatinya. Wah, semoga putri gak pernah jatuh ya. Gunungan terletak di Jalan Teguh Umar yang persis berhadapan dengan pekuburan serdadu Belanda atau yang lebih dikenal dengan Kerkhof. Bangunan gunungan ini tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga, dan bertingkat 3 dengan tingkat utamanya sebuah mahkota tiang yang berdiri tegak. Untuk masuk ke dalam bangunan gunungan ini, terdapat sebuah pintu masuk berukuran rendah. Kami berdua juga berkesempatan untuk masuk ke dalam bangunan gunungan. Dari atas bangunan gunungan, kami sempat berfoto dan melihat bangunan di sekelilingnya. Ternyata rekan, gunungan juga merupakan bagian dari Taman Putropang, taman tempat sang putri bermain. Nah, jadi di Taman Putropang ini juga terdapat yang namanya pintu kop, di mana pintu kop ini merupakan penghubung antara istana dan Taman Putropang. Jadi pintu kop ini digunakan untuk putri bermain-main setelah selesai berenang. Nah, ternyata di sini juga ada kolamnya. Putri juga mandi bunga di sini dan rambutnya dibasuh juga oleh dayang-dayang. Air kolam yang ada di taman ini merupakan hasil aliran dari Sungai Krung Daroy yang membelah kota Banda Aceh. Mata air sungainya berada jauh di pegunungan Matai, Aceh Besar. Bukan cuma itu rekan, Sultan Iskandar Muda juga membangun sebuah perpustakaan di area taman ini dan menjadi tempat sang permaisuri serta beliau menghabiskan waktu mereka sambil membaca buku selepas berenang, keramas, dan mandi bunga. Taman ini asik sekali untuk dijadikan tempat relaksasi. Pohon-pohon yang rindang dan angin sepoi-sepoi bikin kita betah duduk di taman ini bareng keluarga atau teman-teman. Setiap minggunya di taman ini juga ada pertunjukan pentas seni dan musik yang diberi nama Putropang Art and Music Weekend Show. Pentas seni ini menampilkan berbagai macam kesenian Aceh maupun modern. Pokoknya, suasana sore di taman ini asik untuk dinikmati sambil santai bersama teman-teman. Ayo yang belum kemari silahkan mampir.